Lagi berencana bangun rumah? Nah, ada satu keputusan yang penting banget di awal-awal. Keputusan ini bakal ngaruh ke semuanya, mulai dari budget, lama pengerjaan, sampai seberapa nyaman Anda tinggal di rumah itu nanti. Yap, kita bakal bongkar tuntas soal milih material buat dinding. Ini dia nih pertanyaannya, mau pilih si klasik bata merah yang udah terbukti puluhan tahun atau si modern bata ringan yang bawa teknologi baru? Ini bukan pilihan sepele loh, yuk kita bedah bareng-bareng biar Anda bisa ambil keputusan yang paling pas buat rumah impian Anda. Oke, kita mulai pertandingannya. Di sudut merah, kita punya bata merah, sang juara bertahan yang semua orang kenal. Dan di sudut satunya lagi, ada bata ringan, si penantang baru yang makin hari makin populer. Keduanya punya jagoan dan kelemahannya masing-masing. Oke, kenalan dulu yuk. Di satu sisi ada bata merah. Ini material legendaris dari tanah liat, padat isinya, dan terkenal tahan banting. Di sisi lain ada bata ringan, atau yang sering kita sebut hebel. Ini produk modern, bahannya beda, hasilnya ringan, dan punya banyak pori-pori. Beda banget kan karakternya? Oke, ronde pertama. Kita ngomongin soal cepet-cepetan dan hemat-hematan. Dua hal yang jadi pertimbangan utama di setiap proyek bangunan. Siapa yang lebih ngebut pengerjaannya dan siapa yang lebih bersahabat sama dompet. Dan ini dia faktanya. Data di lapangan nunjukin kalau pasang bata ringan itu bisa, wow, hampir 2 kali lipat lebih cepat dibanding bata merah. Kok bisa? Ya karena ukurannya lebih gede dan presisi. Jadi tukang bisa nutup area dinding lebih luas dalam waktu yang sama. Ini jelas bisa motong waktu proyek Anda lumayan banyak. Eits, tunggu dulu. Biasanya kan, kalau sesuatu lebih cepat, lebih modern, asumsinya pasti lebih mahal. Tapi apa benar begitu di kasus ini? Nah, ini nih jebakan yang sering banget bikin orang salah hitung. Nah, ini kuncinya. Tolong jangan cuma bandingin harga per biji batanya ya. Itu keliru. Yang harus dihitung itu total biaya untuk bikin 1 meter persegi dinding yang udah jadi. Bata ringan mungkin harga satuannya lebih mahal, tapi perekatnya jauh lebih irit, dan ongkos tukangnya juga jadi lebih murah karena kerjanya cepat. Jadi, kalau diadu total biayanya, hasilnya bisa imbang. Bahkan kadang bata ringan jadi lebih murah. Lanjut, ronde 2. Sekarang kita bahas soal kekuatan dan kenyamanan. Dinding itu kan bukan cuma jadi pembatas ruangan, tapi juga harus bikin kita merasa aman dan nyaman di dalamnya. Gimana performa keduanya di area ini? Soal yang satu ini, jujur aja, bata ringan menang telak. Apalagi buat kita yang tinggal di iklim tropis kayak Indonesia. Pori-pori di dalam bata ringan itu fungsinya kayak insulator panas. Artinya, panas matahari dari luar gak gampang merembas ke dalam rumah. Efeknya, ruangan jadi lebih adem dan tagihan listrik buat AC bisa lebih irit untuk jangka panjang. Kalau soal kekuatan, jawabannya nggak sesederhana, oh bata merah lebih kuat. Gini, bata merah tuh memang jagoan buat nahan benturan langsung. Misalnya kalau ada perabotan yang nggak sengaja kejedot keras ke dinding. Tapi, bata ringan justru karena enteng, dia itu mengurangi beban ke seluruh struktur rumah, ke pondasi, tiang, dan balok. Dan soal kuat tekannya, itu udah lebih dari cukup kok buat rumah tinggal. Terus, gimana soal suara? Nah, pori-pori di bata ringan itu ternyata juga bantu menyerap suara, jadi ruangan bisa terasa lebih senyap. Tapi perlu diingat ya, ini bukan satu-satunya faktor. Jenis plesteran dan cat yang Anda pakai nanti juga punya pengaruh besar buat merendam suara. Dan ini poin yang sangat-sangat penting, terutama untuk kita di Indonesia. Kalau bicara soal tahan gempa, yang paling menentukan itu bukan jenis batanya, tapi bagaimana dinding itu disambung dan diikat dengan benar ke struktur utama rumah, seperti tiang dan balok. Mau pakai bata merah atau bata ringan, kalau pemasangannya asal-asalan ya sama-sama bahaya. Oke, setelah kita lihat perbandingan dari berbagai sisi, mulai dari biaya, kecepatan, sampai kekuatan dan kenyamanan, sekarang waktunya kita ambil kesimpulan. Siapa nih yang keluar sebagai pemenangnya? Jawabannya adalah tidak ada pemenang mutlak. Gak ada yang namanya material terbaik. Yang ada itu cuma material yang paling tepat untuk kondisi, prioritas, dan budget proyek Anda. Kuncinya cuma satu, konteks. Nah, biar lebih gampang, coba deh pakai checklist simpel ini. Pertama, hitung total biaya per meter persegi jadi, bukan harga satuan. Kedua, tanyain ke diri sendiri, seberapa penting kecepatan pengerjaan buat Anda. Ketiga, apakah rumah yang adem dan hemat AC itu prioritas? Dan terakhir, coba pahami kebutuhan rumah Anda. Mungkin ada area tertentu yang butuh lebih tahan benturan. Dan ingat, Anda nggak harus saklek pilih satu. Ada loh solusi cerdas namanya solusi hibrid. Jadi kita gabungin kekuatan keduanya. Misalnya lantai 1 pakai bata merah biar tahan banting, terus lantai 2-nya pakai bata ringan biar lebih enteng buat struktur dan ruangannya lebih sejuk. Tentu aja, cara kayak gini harus direncanain dengan matang sama ahlinya ya.
Pertarungan antara si tradisional dan si modern ini nunjukin kalau inovasi di dunia konstruksi itu nggak pernah berhenti. Jadi bikin kita mikir ya, dengan semua teknologi baru yang terus muncul, kira-kira dinding rumah kita di masa depan nanti bakal terbuat dari apa ya? Pertanyaan yang menarik buat kita renungkan bareng.